semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan bipolar. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang sering disalahpahami, namun sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan gangguan bipolar itu sendiri. Bagaimana dampaknya, teori-teori apa yang digunakan dalam gangguan bipolar, kemudian bagaimana pendekatan terkait dengan gangguan itu sendiri. Gangguan bipolar merupakan gangguan mental kronis yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Dua episode utama dalam gangguan ini adalah mania dan depresi. Mania ditandai dengan suasana hati yang sangat gembira, energi tinggi, dan perilaku impulsif. Hal ini dapat kita lihat pada seseorang yang mungkin menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang atau mulai banyak proyek baru yang tidak realistis. Kemudian depresi. Depresi ditandai dengan suasana hati yang sangat rendah, kehilangan minat, dan rasa putus asa. Hal ini dapat kita lihat kepada seseorang yang mungkin merasa tidak mampu bangun dari tempat tidur atau kehilangan minat pada hobi yang sebelumnya disukai. Gangguan bipolar terbagi menjadi beberapa jenis, seperti bipolar 1, bipolar 2, dan siklotimia. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat keparahan episode mania dan depresi. Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim, dari episode mania hingga depresi. Penyebab pasti bipolar belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor yang diyakini berkontribusi terhadap perkembangan gangguan ini. Berikut penjelasan rinci mengenai faktor-faktor penyebab bipolar. Yang pertama, faktor genetik. Riwayat keluarga. Bipolar seringkali ditemukan dalam keluarga. Jika seseorang memiliki anggota keluarga dekat, seperti orang tua atau saudara kandung, dengan gangguan bipolar, resiko untuk mengembangkan gangguan ini meningkat. Kemudian, studi genetik menunjukkan bahwa ada beberapa gen yang terkait dengan gangguan bipolar. Meskipun tidak ada gen tunggal yang menjadi penyebab langsung. Interaksi antara gen-gen inilah yang dapat mempengaruhi fungsi otak. 2. Ketidakseimbangan kimia otak atau neurotransmitter. Dopamin, serotonin, dan norepinefrin merupakan salah satu gangguan pada neurotransmitter yang dapat mempengaruhi suasana hati, energi, dan kemampuan seseorang untuk mengatur emosi. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini diyakini menjadi salah satu faktor untuk dalam gangguan bipolar. Kemudian, neuroplastisitas otak. Ini perubahan struktur dan fungsi otak akibat ketidakseimbangan kimia juga dapat berperan. 3. Faktor neurobiologis. Struktur otak merupakan salah satu pencitraan yang menunjukkan bahwa beberapa area otak pada individu dengan gangguan bipolar mungkin memiliki ukuran atau fungsi yang berbeda, sehingga amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal. Kemudian adanya disfungsi sirkuit otak. Gangguan ini terjadi pada sirkuit otak yang mengatur suasana hati dan emosi yang juga dianggap sebagai hal yang berkontribusi. 4. Pengaruh lingkungan.
pengaruh lingkungan ini terjadi dari beberapa hal. Yang pertama adalah stres berat. Pengalaman hidup yang penuh tekanan seperti kehilangan orang tercinta, perceraian, dan masalah keuangan dapat memicu episode bipolar pada individu yang rentan. Trauma masa kecil. Pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik, seksual, atau emosional pada masa kecil dapat meningkatkan resiko bipolar. Kemudian, adanya pola tidur yang tidak teratur. Gangguan tidur atau perubahan pola tidur dapat memicu episode mania atau depresi. Yang kelima, faktor hormon. Perubahan hormon merupakan salah satu perubahan yang fluktuatif seperti selama kehamilan atau menopause yang dapat mempengaruhi suasana hati dan memicu episode bipolar. Kemudian yang keenam, penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba. Hal ini seperti dapat mempengaruhi neurotransmitter otak dan meningkatkan resiko bipolar, terutama jika individu memiliki predisposisi genetik. Yang ketujuh, faktor psikososial. Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi kepribadian. Beberapa sifat kepribadian seperti impulsivitas atau ketidakmampuan mengelola stres dapat meningkatkan resiko bipolar. Kemudian, kurangnya dukungan sosial. Isolasi sosial atau kurangnya hubungan interpersonal yang sehat dapat memperburuk gejala. 8. Faktor epigenetik. Faktor ini merupakan faktor interaksi gen dan lingkungan, yaitu faktor lingkungan seperti stres atau trauma dapat mempengaruhi ekspresi gen tertentu yang terkait dengan bipolar, meskipun gen itu sendiri tidak berubah. Kombinasi faktor. Bipolar tidak disebabkan oleh faktor saja, satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa genetik, biologis, dan lingkungan. Setiap individu mungkin memiliki kombinasi penyebab yang berbeda, yang membuat diagnosis dan pengelolaan gangguan ini menjadi kompleks. Oleh sebab itu, pentingnya diagnosis dan pengelolaan. Karena bipolar adalah gangguan yang kompleks, diagnosis yang tepat oleh profesional kesehatan mental sangat penting. Pengobatan biasanya melibatkan kombinasi terapi psikologis, obat-obatan, dan dukungan sosial untuk membantu individu mengelola gejala dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Dampak pada kehidupan. Gangguan ini dapat mempengaruhi pekerjaan, hubungan sosial, dan kualitas hidup seseorang yang secara signifikan. Seperti halnya, seseorang dengan episode mania mungkin kehilangan pekerjaan karena perilaku impulsif. Sementara selama episode depresi, mereka mungkin menarik diri dari keluarga dan teman. Kemudian, pendekatan atau teori yang digunakan apa saja sih dalam gangguan bipolar ini? Yang pertama merupakan pendekatan biologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan faktor genetik, neurokimia, dan struktur otak. Penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin pada penderita bipolar. Contohnya, obat seperti lithium sering digunakan untuk menstabilkan suasana hati. Kedua, faktor genetik juga berperan penting, di mana resiko lebih tinggi jika ada riwayat keluarga dengan gangguan serupa. Yang kedua, pendekatan psikodinamik.
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berakar pada teori Freud. Pendekatan ini melihat gangguan bipolar secara hasil dari konflik internal yang tidak disadari. Misalnya, episode mania dianggap sebagai mekanisme pertahanan untuk melawan perasaan depresi yang mendalam. Seperti halnya, seseorang mungkin secara tidak sadar menggunakan perilaku mania untuk menghadapi perasaan bersalah atau kehilangan. Kemudian, pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan ini merupakan pendekatan ketiga atau disebut dengan cognitive behavioral therapy. Pendekatan ini berfokus pada pola pikir negatif dan perilaku maladaptif yang dapat memperburuk gejala bipolar. CBT membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir ekstrim yang secara menjadi pemicu episode. Contohnya, seorang pasien mungkin diajarkan untuk mengidentifikasi pikiran seperti "saya harus selalu sempurna" yang dapat memicu stres dan episode mania. Keempat, pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Faktor seperti trauma, tekanan sosial, atau konflik keluarga seringkali menjadi pemicu episode bipolar. Seperti halnya ketika seseorang yang kehilangan pekerjaan karena stigma terhadap gangguan mental mungkin mengalami episode depresi. Analisa perbandingan 4 teori. Mari kita bandingkan keempat pendekatan ini berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan yang pertama, pendekatan biologis, memiliki kekuatan bahwasanya bukti ilmiah kuat memungkinkan pengobatan farmakologis. Kemudian kelemahannya, kurang mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial. Contoh, penggunaan obat seperti mood stabilizer untuk mengurangi gejala mania. Pendekatan kedua, psikodinamik. Pendekatan ini memiliki kekuatan memberikan wawasan mendalam tentang konflik emosional. Sedangkan kelemahannya, kurang bukti empiris dan membutuhkan waktu terapi yang lama. Seperti halnya seseorang yang mengatasi rasa bersalah dengan perilaku impulsif selama episode mania. Pendekatan yang ketiga merupakan pendekatan kognitif perilaku atau CBT. Pendekatan ini memiliki kekuatan terstruktur, berorientasi pada solusi, efektif untuk mencegah kekambuhan. Sedangkan kelemahannya tidak langsung menangani penyebab biologis. Contoh, penggunaan jurnal suasana hati untuk mengenali pola sebelum episode mania. Pendekatan keempat merupakan pendekatan sosial budaya yang memiliki kekuatan menekankan faktor lingkungan dan dukungan sosial. Kelemahannya sulit diukur secara objektif. Seperti halnya contoh, program dukungan keluarga untuk membantu pasien mengelola stres. Dari keempat pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa gangguan bipolar adalah kondisi yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Kombinasi terapi biologis, psikoterapi, dan dukungan-dukungan sosial seringkali memberikan hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, kita harus
lebih memperhatikan bagaimana gangguan bipolar itu terjadi dan bagaimana dampaknya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita dalam gangguan bipolar. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa.